akan dibuka ya untuk angkatan 2018 ya. Eh, Kenapa kemudian dikumpulkan seperti ini ya karena memang kesempatannya hanya bisa secara online gitu ya. Tidak bisa dilakukan secara offline, dan kemudian kenapa harus diumumkan karena memang ada banyak hal ya terkait dengan apa proses pengajuan judul yang perlu atau harus kalian ketahui ya supaya nanti dalam prosesnya nyaman ya, kemudian paham, dan kemudian tidak mengalami hambatan ya, sehingga apa yang sudah diajukan nanti itu memang sesuai dengan kriteria ataupun sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh eh, jurusan ya, atau oleh kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu mungkin saya ingin memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua memberikan pengantar ya terkait dengan tujuan dari kegiatan ini dan apa harapannya eh, kegiatan ini ataupun pengajuan judul ini eh, terhadap dampak dari prodi ya, atau dari kita semua. Baik, silakan Bu Umi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam warahmatullahi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah rabbil alamin, puji dan syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam serta sehat jasmani dan rohani insyaallah ya. Semoga kita masih tetap terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam marilah kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau panutan kita, suri tauladan kita yang nanti akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Adik-adik mahasiswa yang saya cintai, ini mungkin ada baiknya kalau dibuka videonya ya biar kelihatan wajah-wajahnya. Videonya dibuka saja tapi mic-nya boleh dimatikan ya. Oke. Karena kelihatannya belum mandi, kelihatan yang ganteng, yang cantik kelihatan. Oke ya. Baik, terima kasih. Saya yakin dari sekalian pada hari ini mungkin banyak sekali aktivitas yang harus Anda lakukan, terutama karena kalian masih melaksanakan program KKNDR ya, di rumah masing-masing tapi juga harus melaksanakan KKN. Jadi kami menyempatkan diri untuk melakukan sosialisasi atau ya semacam memberikan persiapan-persiapan kepada Anda semua yang akan 2018 yang akan melaksanakan seperti pengajuan judul dan sebagainya. Kenapa ini perlu kita lakukan? Karena ya sekarang inilah kalian mulai mempersiapkan diri ya, yang nanti kita harapkan semuanya lulus tepat waktu. Nah, itu kira-kira. Karena tepat waktu itu bukan lulus selesai pada saat selesai, tidak, tapi maksimal paling cepat 8 tahun ya, atau 8 tahun, 8 semester. Nah, 8 semester Anda bisa selesai itu baru tepat waktu. Jadi tahun masuk ditambah 4 tahun dari masa Anda kuliah. Itu kalau Anda bisa menyelesaikan tepat waktu semua itu luar biasa.
ya. Jadi kalau tepat waktunya 2018 itu semester, ini sekarang semester 6 ya. Nah, semester 8 itu sudah berguguran lulus. Nah, itu berarti tepat waktu. Ya, bergugurnya lulus ya, bukan berguguran keluar keluar tanpa berita. Jadi bergugurannya lulus satu lulus. Nah, itu di semester 8 itu sudah bisa Anda itu lulus ya. Buktinya teman-teman Anda yang kemarin 2017 itu lebih banyak di semester 8 ini sudah pada ujian. Nah, pengen nggak kira-kira cepat lulus apa mau lama-lama di kampus? Lulus. Iya, biar berganti acara. Nah, bila perlu nanti lanjutkan ke program S2. Karena kita sudah ada program S2 pendidikan bahasa Arab. Ini disediakan untuk kalian inilah. Siapa lagi? Kan? Daripada jauh-jauh keluar daerah. Nah ini, tapi bagaimana untuk mencapai itu semua? Saya kira harus di planning sejak awal. Dari sekarang harus ada planning, nanti pengajian duduk nanti teknisnya seperti apa. Dan saya harapkan ya Anda serius gitu ya. Serius yang tidak punya pemahaman tentang itu belajar betul, cari tahu informasinya seperti apa gitu. Jangan belajar yang tapi jangan cari cara-cara yang tidak benar. Carilah cara yang benar supaya Anda lulus juga dengan benar, dapat ilmunya, ya kan? Nah, dapat ilmunya sehingga nanti ketika lulus layak Anda disebut sebagai seorang sarjana pendidikan dari jurusan pendidikan bahasa Arab. Nah, itu kan luar biasa itu. Nah, kalau kita lihat nih tahun ini aja permintaannya banyak sekali tuh dari guru itu ya. Permintaan guru PNS itu P3K istilahnya itu terutama bagi mereka yang sudah mengabdi gitu. Nah, jadi kalau nanti Anda sudah lulus tuh boleh tuh, walaupun tidak harus jadi ini ya di swasta di negeri, silakan aja mengabdi gitu atau ngajar di mana saja sesuai dengan keilmuan Anda. Karena itu nanti juga akan dihitung ketika Anda pengajuan pegawai misalnya, itu akan mempermudah kalian. Jadi pengalaman kalian itu sangat berharga. Nah, jadi untuk terjun ke masyarakat itu saya kira perlu ilmu yang cukup memadai ya. Dan untuk itu penyelesaian studi ini adalah sebuah kemestian yang harus dilakukan oleh mahasiswa ya. Kalau mau lama-lama sampai puluhan tahun nggak menyelesaikan skripsi ya nggak bisa. Gitu. Jadi memang harus skripsi ini salah satu adalah mata kuliah yang harus Anda tempuh. SKS-nya berapa? 6 SKS. Besar, jadi nggak main-main tuh ya. Skripsi itu 6 SKS. Nah gitu. Jadi ya tolong diseriusi dari sekarang. Kalau kemarin Pak Irwanda sudah cerita bahwa mahasiswa 2018 sudah banyak Bu yang mengajukan judul. Sebelum Anda lebih jauh ke sana, makanya kita berikan informasi-informasi yang mendukung terkait tentang itu supaya mahasiswa lebih terarah ya, penelitiannya terarah, kemudian hasilnya nanti juga maksimal seperti apa, tidak asal-asalan asal jadi copy paste. Nah ini nggak taunya nanti di bredel nggak jadi karena ada plagiasi dan seterusnya. Nah itu kan tidak kita inginkan. Jadi seperti apa nanti teknisnya silakan dibicarakan nanti Pak Irwan dan Pak Amizan yang akan berikan teknisnya seperti apa. Saya harapkan Anda ada adik-adik semuanya semangat ya, semangat untuk menyelesaikan skripsinya. Saya harapkan yang angkatan 2018 ini tahun depan sudah selesai semua. Amin. Amin. Setelah KKN mengajukan judul, langsung seminar, ya, nanti seminar nanti langsung digarap. Jadi semester 8 itu sudah tinggal ujian-ujian saja. Itu sangat memungkinkan. Ya, kenapa tidak? Kan sudah tidak ada mata kuliah lagi. Paling mata kuliah tinggal KKN sama skripsi ya. Tuh. Dan jangan lupa nih adik-adik ini ya, pesan dari akademik ini, walaupun sudah tinggal KKN dan skripsi harus juga menginput di siakat. Jangan sampai tidak menginput di siakat. Ini kebanyakan tidak menginput siakat. Nanti mau dimasukkan kemana nilainya?
Dianggapnya kalau skripsi sudah selesai. Ya enggak, selama Anda belum lulus, Anda harus tetap menginput skripsi itu di dalam KRS-nya. Itu yang harus Anda ingat ya. Tolong ingatkan kakak-kakak kelasnya, mungkin ada jangan sampai terlupakan. Gitu ya. Baik, mungkin itu pengantar saja dari saya. Nanti selanjutnya kita tanya jawab jika tidak ada yang paham atau kurang paham ya. Nanti secara teknis mungkin dijelaskan oleh Pak Irwan dan Pak Nisa ya. Terima kasih, mungkin itu saja dari saya Pak Irwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Dr. Umi Jriyah ya. Jadi tadi kata kuncinya memang kalau kalian sudah siap ingin mengajukan judul, ya berarti memang sudah benar-benar tahu gitu loh ya, apa yang akan diteliti, kemudian mau meneliti apa dan seterusnya ya. Nah, nanti secara detail akan dijelaskan oleh Pak Mizan ya terkait dengan apa saja yang harus dipersiapkan ketika kalian mengajukan judul. Yang jelas sebenarnya sebelum pandemi ini sudah sesuatu yang biasa ya, karena ketika kalian ingin mengajukan judul itu wajib untuk menonton atau melihat ya kegiatan seminar proposal ataupun munakosah biasanya di ruang sidang lantai 2 ya. Nah, itu sudah umum dan kemudian ada lembar kehadiran yang akan ditandatangani atau diparaf di situ. Nah, kondisi pandemi tahun lalu memang menjadi pemakluman ya kepada angkatan 2017. Syarat tersebut kemudian menjadi apa ya? Ada yang boleh, ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Dalam arti ada jadi tidak jadi wajib gitu ya. Tapi kemudian ternyata justru malah menurunkan ya kualitas ataupun salah satu faktornya mungkin ada banyak faktor tapi yang jelas setiap seminar proposal itu baik itu dilakukan secara online maupun offline beberapa kali itu prepare-nya atau persiapannya kurang. Nah, jadi jurusan ingin tidak ingin kemudian ini terulang kembali di angkatan 2018. Jadi memang prinsipnya kami ingin bahwa ketika kalian eh, melakukan kegiatan seminar proposal terutama ya bahkan munakosah itu memang sudah benar-benar siap. Siap dalam arti ya tahu gitu loh apa yang mau di seminarkan, kemudian bagaimana proses seminarnya, apa saja yang harus disampaikan, apa saja yang tidak disampaikan dan seterusnya. Jadi memang prinsipnya meskipun kondisinya online ya serba online seperti ini, tapi kualitas tetap dijaga ya. Jadi pemakluman bisa jadi pemakluman yang sifatnya teknis ya, yang sifatnya tidak urgent, tapi kualitas kayak misalkan kemampuan ya atau isi atau penguasaan terhadap apa yang ingin diseminarkan itu memang sudah jadi syarat mutlak ya, terlepas itu online ataupun offline gitu, terlepas sebelum pandemi ataupun sudah pandemi. Nah, untuk menguatkan itu tentu harus ada apa dulu gitu ya. Nah, eh, sebagian sebagian dari kegiatan seminar proposal itu sudah kami upload di YouTube-nya Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Ya, nanti itu jadi syarat kalian menonton terlebih dahulu, ya. Kemudian di situ kalian diminta untuk meresum, ya. Jadi mohon kegiatan ini meskipun apa ya ya syarat tapi jangan jangan kemudian dimainkan gitu ya. Ya kami tahu memang ada beberapa celah gitu yang bisa dilakukan misalkan karena malas nonton jadi kemudian tidak apa istilahnya melihat temannya gitu ya karena memang resumnya bisa jadi sama gitu dan seterusnya tapi lagi-lagi saya kira ini menjadi sebuah kerugian ya bagi diri kalian kalau memang hal itu dilakukan ya jadi tolong benar-benar diperhatikan ya kalian lihat, kalian perhatikan dengan seksama apa saja sih yang kemudian yang menjadi pertanyaan oleh apa penguji utama, kemudian ketua, kemudian pembimbing yang biasanya muncul atau yang sering muncul di
ujian munakosa, seminar proposal itu apa saja gitu ya. Nah, kalau itu sudah tahu berarti kalian juga pahami gitu ya. Oh, ternyata bagian-bagian ini penting untuk dikuasai. Nah, termasuk juga ketika menyusun judul, apa sih yang harus diperhatikan gitu loh ya. Tadi kata apa Bu Umi, jangan cuma kopas gitu ya. Ya meskipun eh, apa ya, secara pengecekan Turnitin dan seterusnya, secara kasat mata mungkin ya dari sisi judul, ya beberapa kali kami menemukan kesamaan gitu kan. Tapi lagi-lagi ada beberapa pemakluman di situ. Tapi yang jelas apa, jangan sampai kemudian itu jadi celah untuk dimanfaatkan gitu ya, pemakluman-pemakluman itu, karena memang akan ketahuan gitu loh, dalam arti ketika ujian ya, baik itu seminar ataupun praprosa, itu kalian menguasai atau tidak itu dilihat dari situ ya. Jadi memang mohon benar-benar dipersiapkan ya, sebaik mungkin ya, karena yang dikuasai itu kan tidak tidak banyak sebenarnya ya. Kalian misalkan memilih judul pengembangan, ya kuasain saja bagian metode pengembangannya gitu ya. Kalian memilih judul eksperimen, ya ya kuasai metode eksperimennya gitu. Tak perlu menguasai metode pengembangan juga tidak apa-apa. Yang jelas kuasai bagian yang memang kalian ingin teliti gitu. Jangan sampai bagian yang diteliti saja tidak dikuasai gitu. Jadi kalian menguasai apa gitu ya. Nah, lagi-lagi mohon kerjasamanya. Kalau memang kalian ingin segera apa lancar gitu kan, lulus, dan kemudian ya katakanlah lulus tepat waktu dan seterusnya, ya memang juga kerja kerasnya juga harus dari kalian gitu loh. Jangan sampai kemudian eh, kalian mendesak untuk segera apa ujian, untuk segera diterima judulnya, tapi kemudian judul-judul yang diajukan itu judul-judul yang memang secara umum sudah pernah diteliti oleh kakak-kakak tingkat kalian sebelumnya gitu. Jadi memang sudah tidak terlihat lagi kebaruannya. Nah, untuk itu mungkin ada beberapa syarat khusus ya yang nanti dilampirkan ya ketika kalian melakukan pengajuan judul. Ya, salah satu syaratnya mungkin kalian juga harus meresum beberapa jurnal ya ataupun artikel ilmiah sebagai dasar bahwa judul ini memang sedang sedang apa ya, sedang banyak diteliti oleh para peneliti akhir-akhir tahun ini gitu. Ya, jadi memang salah satu dasar kalian memilih judul juga memang ada hasil kajian terdahulu yang memang apa, melakukan kajian yang sama, tinggal kemudian kalian modifikasi beberapa variabel ataupun materi yang ingin dikaji gitu ya. Baik, langsung saja ya saya kembali, saya kasihkan ke Pak. Maaf. Saya kembalikan ke Pak siapa? Mizan ya Pak. Silakan Pak Mizan. Ya, sekarang Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa ba'd. Kaifa sauti wadih? Suara saya jelas tidak di sana? Jelas, Ustaz. Oke. Ini kita sosialisasi pengajuan judul ya. Kalau kemarin kita biasanya mata kuliah Manfaat al-Adab ya. Sekarang kita beda tema. Ya, mohon diperhatikan benar-benar ya, apa yang akan disampaikan nanti agar kalian tidak terhambat ke depannya. Yang pertama yang akan saya sampaikan adalah bagaimana nanti kalian proses dalam pengajuan judul. Share screen. Sebelum saya klik ini, kita baca dulu basmalah bersama-sama.
Ya, baik. Nah, ini terlihat ya. Yang muncul di layar kalian apa ini? Muncul Ustaz. Muncul Ustaz. Jelas tidak ini? Jelas. Oke. Ada Jelas. ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi ya untuk pengajuan judul ini. Hal ini demi kemaslahatan kalian sebenarnya. Ya. Yang pertama, ini ada namanya latar belakang masalah pemilihan judul. Ya, kalian di sini diperkenankan untuk mengajukan dua judul yang setiap judulnya ini bisa terdiri dari 4 halaman. Ingat latar belakang masalah itu apa? Ya, nanti sedikit akan kita bahas di sana. Yang kedua, link jurnal rujukan yang telah diupload pada Google Drive, ya minimal 3. Jadi sebelum kalian menentukan judul, ya, kalian wajib mencari terlebih dahulu rujukan jurnal yang kalian pakai, ya, yang terkait dengan materi atau judul yang kalian akan tempuh. Nah, itu minimal 3 judul, ya, atau 3 jurnal yang kalian upload di Google Drive. Nanti kalian masukkan saja linknya ya ke dalam Google Form. Ya. Yang ketiga, transkrip nilai sementara, ya. Jadi syarat untuk melakukan pengajuan judul ini yang ketiga adalah minimal kalian telah menempuh 110 SKS. Tuh. Dan kemudian kalian fotokopi SPP terakhirnya ya diupload juga nanti. Kemudian dan yang kelima ini kartu kendali seminar. Ya, minimal sudah mengikuti 3 kali. Ini yang dimaksud oleh Ustadz Irwan Dani tadi. Tampilannya seperti ini. Ya. Ini kartu kendali seminar. Bisa seminar proposal atau seminar munaqasyah. Ya, ini nama, NPM, kelas, prodi, semester, nomor HP. Ini kartu seminar ini yang nanti kalian upload juga pada link pendaftaran. Yang pertama ada nama peneliti, ya, atau nama yang sedang diuji. Ya, siapa yang kalian tonton, kemudian hari ininya kapan. Hari ini bisa kalau kalian mengikutinya melalui link, ya, sebenarnya konsep di awal kami ingin kalian mengikuti ini nanti ada yang presentasi, misalnya ada yang sedang munaqasyah atau sedang seminar proposal, nanti kami bagikan link ke dalam grup kalian dan kalian bisa mengikutinya. Nanti bisa kalian tulis hari tanggalnya di sini, ya. Sementara ini dulu. Kemudian judul penelitiannya apa atau judul yang mereka presentasikan apa. Kemudian terdiri dari tim seminar siapa saja, ya. Kemudian resum komentar dari tim penguji. Apa hasil dari komentar para penguji dalam seminar tersebut? Kalian ketikkanlah di sini. Ya, di sini kemudian ada bukti kehadiran SS kalian. Ya, kalau melalui link kalian mengikuti secara langsung secara virtual, bisa kalian screenshot kehadiran kalian di sana dan kalian masukkan ke dalam form ini. Atau nanti ada kebijakan baru, kalian menyimak video yang telah diupload di YouTube. Nah, itu bisa kalian buktikan juga di kolom komentar bahwa kalian hadir dan kalian screenshot, ya. Kalau nama YouTube kalian itu berbeda dengan nama asli, kalian ketikkan nama asli kalian, ya, atau kita wajibkan saja ketik nama asli kalian di dalam kolom komentar, kelas berapa, NPM, nah itu. Dan jangan lupa subscribe, ya, dan like. Itu. 2 dan 3 sama, ya, jadi minimal 3. Harapannya apa? Setelah kalian menyimak, ya, kalian dapat nih ilmu baru, wawasan baru. Ternyata
ada kekurangan-kekurangan, dan kekurangan itu yang menjadi batu loncatan kalian untuk menutupinya. Ya, jadi jangan kalian terjebak pada kesalahan yang sama. Tuh, ini kartu kendali, dan kemudian ini isinya nanti ada email kalian masukkan, nama lengkap, NPM, nomor HP, nah, ini pembimbingnya siapa, kemudian usulan judul penelitian, yang pertama apa, yang kedua apa, kemudian ada resume latar belakang. Nah, resume latar belakang ini latar belakang yang tadi saya maksud bisa kalian upload di sini. Ya, di sini sudah saya setting bisa lebih dari satu file. Tapi kalau satu judul maksimal satu halaman diupload di sini. Kalau berarti tadi 2 judul berarti ada 2 file nanti ya. Setiap judul jadikan satu file. Ya, bagus kalau kalian formatnya PDF agar tidak berubah ketika dibuka di komputer yang lain. Itu maksimal 4 halaman. Kemudian ini dia upload link Google Drive berisi minimal 3 jurnal rujukan. Nah, ini maksud saya tadi 3 rujukan yang atau tinjauan pustaka ya, atau penelitian terdahulu ya, sebagai pembedanya apa nanti bisa kita lihat di sini. Nah, kemudian di sini ingat ya, di Google Drive itu harus kalian setting juga di sini agar bisa dibuka oleh siapapun. Ya, di sini ada gambarnya, ya, contoh bagaimana prosesnya. Di sini kalian klik di sini kan anyone with the link atau yang lain di sini kalian pilih yang ini. Ya, kemudian copy link, down dan kirim. Ya, di save linknya itu dan dimasukkan ke Google Form. Lalu kemudian ini upload scan transkrip nilai tadi, scan SPP terakhir, dan upload file kartu kendali seminar. Ya, 3 kali kalian mengikuti, baru kalian boleh mengisi form ini. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan kita membahas tentang latar belakang. Ya, latar belakang sebenarnya latar belakang itu sebagai batu loncatan atau sebagai pandangan awal bagaimana kalian memilih judul. Ya, apakah judul ini menarik atau tidak? Apakah ini sesuai dengan jurusan kalian atau tidak? Ya, karena jurusan PBA ini dia punya ranah tersendiri. Ada juga nanti ada jurusan BSA. Ya, jurusan BSA meskipun di UIN ini belum ada bahasa dan sastra Arab, nah, di situ punya objek-objek kajian tersendiri. Ya, jadi kalian fokuslah pada objek kajian PBA itu sendiri. Itu. Karena nanti juga ada juga mengambil masuknya ke PAI. Nah, disesuaikan ya. Oke, karena apa? Karena kalau BSA, ya kalau sastra itu dia lebih arahnya itu penelitiannya itu ada yang namanya fonologi yang bahas tentang fonetik, ada morfologi, sintaksis, semantik, pragmatik, semiotik, sosiolinguistik, psikolinguistik, banyak ada sosiologi sastra, antropologi linguistik, sastra bandingan, leksikograf masuk ke dalamnya. Ada penerjemahan dan kesusastraan. Namun kalau PBA, ingat ya, PBA itu lebih mengarah kepada metodologi pengajaran bahasa. Jadi bagaimana bahasa itu disampaikan kepada peserta didik. Nah, itu yang dikaji nanti. Boleh juga mengkaji ilmu bahasa itu sendiri seperti nahwu, sorob, balaghah, ya, badik, bayan itu tadi. Nah, itu bisa kalian teliti juga. Ya, namun jelas lebih mengarah kepada yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Ya, berkaitan ada metodologi pengajarannya, ya, kemudian ada media pembelajaran, ya, materi itu bisa kalian gunakan juga, materi yang digunakan pada sekolah tersebut, kurikulum bahasanya seperti apa, bisa juga pengembangan kurikulum atau membandingkan kurikulum, ya, yang jelas harus berkaitan dengan bahasa Arabnya. Nah,
Latar belakang, ya nanti saya sampaikan sedikit bayangan tentang judul PBA itu seperti apa ya. Tapi sebelum itu kita bahas latar belakang ini. Bagi yang masih pemula, ya, awal dalam melakukan penulisan karya ilmiah, latar belakang itu kalau kita ibaratkan itu seperti gerbang sebuah rumah. Kalau kita ingin masuk rumah, maka kita harus lewati dulu gerbang itu. Karena apa? Di gerbang itu akan kita ketahui apa saja isi dari rumah itu nanti. Ya, di sana ada pengantarnya, di sana ada penjaganya, yang menjelaskan bagaimana isi dari rumah tersebut. Nah, latar belakang kalau para peneliti atau pembaca, ya membaca suatu karya ilmiah, mereka langsung mengarah kepada latar belakang. Arahnya nanti mau seperti apa ini? Judulnya seperti ini. Nah, kemudian isi dari latar belakangnya seperti ini. Nah, nanti bisa mereka, oh ternyata kesimpulannya seperti ini. Ya, baru nanti langsung ke arah ke kesimpulan. Gitu. Ya, jadi penting ini latar belakang. Ya, bagus tidaknya itu nanti bisa dilihat dari latar belakang itu. Kalian runtut atau tidak. Ya, latar belakang itu maksudnya adalah pengertiannya itu informasi yang ditulis secara sistematis. Ya, kalian tulis secara sistematis dari awal, kalian runtut uraiannya, mengapa kita membuat penelitian tersebut, ya. Yang jelas harus berisi ada fenomena, fakta, data, atau kegelisahan kalian, ya, kenapa itu kalian harus meneliti itu. Tapi memang bukan berdasarkan pikiran kalian sendiri, namun berdasarkan data. Ya, data rujukan kalian, bukan berdasarkan pendapat kalian sendiri, ya, karena ini karya ilmiah ya harus ilmiah berdasarkan sumber-sumber yang jelas, data-data yang akurat. Itu misal kalian jelaskan itu dari judul X ke Y padanannya, ada X Y itu maksudnya sebab akibat ya dari peranan. Misalnya Y itu X itu sebab, Y itu akibat. Bisa kalian sampaikan dulu akibat atau hasil temuannya, kemudian dibahas secara runtut lagi ke bawahnya. Sebenarnya banyak ya metode-metodenya. Bisa secara deduktif atau induktif. Bagusnya, kalau saya biasanya pakai deduktif. Ada deduktif itu seperti segitiga atau piramid terbalik. Jadi pembahasannya misalnya kalian tentang huruf jar dalam Al-Quran. Nah, kalian bahas dulu Al-Quran itu apa, kemudian kaidah itu apa, masuk nanti ke huruf jar. Dia dari umum semakin mengkerucut ke khusus. Nah, itu. Dan jangan umum terus khusus, terus umum lagi, khusus lagi. Nah, itu tidak menarik. Ya, jadi harus sistematis. Kemudian dan jangan juga menulis di latar belakang itu ada kata yang tidak boleh kalian tulis, maksudnya ada seharusnya atau harus, karena ini masih latar belakang ya. Jadi seharusnya peneliti melakukan hal seperti ini, tidak boleh masuk dalam latar belakang karena ini masih latar belakang, bukan hasil. Kemudian latar belakang dengan alasan rasional, ya, fakta masalah saya sebutkan tadi, ada masalah kalian ungkapkan di sana berdasarkan bukti yang valid, data yang ada kalian kemukakan di dalam latar belakang masalah, ya, kemudian referensi penelitian terdahulu. Nah, ini dia, agar tidak terjadi istilahnya plagiasi, ya, kalian wajib membaca dulu tinjauan pustaka, penelitian terdahulu. Agar apa? Agar tidak terjadi kesamaan. Ya, boleh kalian mengambil misalnya referensi dari penelitian sebelumnya. Harus ada pembedanya, ya, pembedanya. Agar apa? Agar kalian tidak dikategorikan dalam plagiasi, ya. Karena sayang sekali ketika kita sudah buat jadi, ya, namun ketika dilihat, oh ternyata ini ada kesamaan dan sama benar hasilnya dengan penelitian terdahulu. Nah, itu.
Ya, jangan sia-siakan itu. Kemudian dari tinjauan pustaka itu bisa kalian nampakkan juga yang terbaru nanti ya. Jadi pembedanya apa, membedakan dengan sebelumnya apa. Ya, kalian lebih arah kemana, mendalami apa itu. Ya, intinya harus ada pembeda. Kemudian nanti di akhir bisa kalian, biasanya latar belakang itu menyebutkan berdasarkan berdasarkan paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul apa. Seperti itu. Ya. Kemudian layak dan tidaknya judul skripsi yang kalian ajukan ini sebenarnya tergantung pula dengan bagaimana cara kalian menuliskannya di dalam latar belakang. Ya, karena sebagus apapun judul skripsinya, ya jika tidak dituliskan dengan baik, itu nanti bisa terjadi kesalahpahaman dan bisa tertolak. Ya, bisa dimengerti ya. Jadi tulislah secara runtuh, sistematis, ya, biar yang membaca itu mudah memahaminya, ya. Karena kalian memahamkan pembaca, ya, bukan memahamkan diri kalian sendiri. Nah, tipsnya sebenarnya kalau kalian bingung dari mana kalian memulai, ya tulislah saja dulu masalah yang ada di dalam pikiran kalian. Ya, bisa juga langsung baca, perbanyak membaca karya-karya ilmiah. Itu nanti mulai setidaknya ada ide apa saja yang kalian butuhkan, ya. Dan kuasa yang baiknya yang kalian kuasai. Misalnya ada materi yang kalian kuasai. Ya, karena untuk meneliti itu butuh penguasaan sebenarnya, bukan hanya sekedar meneliti. Kalian meneliti bahasa Arab, tapi kalian tidak paham kaidah-kaidah bahasa Arab. Nah, itu dia. Ya, ini juga jatuhnya pada kemampuan diri. Itu. Misalnya ada judul, ya, judul-judul PBA itu seperti apa sih? Sebenarnya bisa kalian ambil dari secara umum itu ada 4 maharoh ya. 4 maharoh, misalnya dari keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara. Kalian maunya apa sih ke dalam maharoh itu? Maharoh kalam itu. Misalnya ada efektivitas bi'ah Arabiyah terhadap kemampuan berbicara dalam pembelajaran bahasa Arab pada perkumpulan apa atau studi eksperimen terhadap siswa mana. Itu keterampilan berbicara, ya. Karena banyak yang mengajukan judul itu banyak pengembangan media, dan itu hanya berbeda di sekolah-sekolahnya saja. Nah, itu buat yang terbaru apa, kalian yakinkan ini bermanfaat untuk yang membaca atau sekolah tersebut. Tuh. Kemudian bisa juga penerapan metode diskusi kelas dalam meningkatkan keterampilan berbahasa Arab pada siswa apa. Nah, itu nanti kalian memunculkan teorinya. Ada teori bagaimana diskusi yang seperti apa, kemudian teori dalam berbicara bahasa Arab itu seperti apa. Nah, itu nanti yang kalian teliti. Ya. Nah, itu untuk masalah keterampilan berbicara. Kalau keterampilan menulis misalnya, hubungan penguasaan qawaid nahu sorob terhadap kemampuan menulis bahasa Arab. Nah, itu masuknya ke analisis deskriptif terhadap mahasiswa PBA angkatan berapa gitu. Nah, ini bayangan-bayangan ya. Kemudian atau analisis kesalahan penulisan kaidah bahasa Arab oleh skripsi mahasiswa angkatan ini. Nah, itu bisa kalian telah juga kesalahan-kesalahannya apa, analisisnya seperti apa pada mahasiswa PBA angkatan berapa. Itu kalau untuk keterampilan menulis atau membaca, ya membaca. Kalau kalian menguasai misalnya kitab gundul misalnya, ya bisa kalian analisis juga itu, analisis kemampuan membaca kitab gundul bagi santri pondok pesantren mana itu. Kemudian ada penguasaan kosakata, mufradat, ya. Itu misalnya efektivitas penggunaan
media gambar untuk meningkatkan penguasaan kosakata bahasa Arab bagi siswa mana di sekolah mana. Itu ya bayangan-bayangannya. Jadi buatlah yang menarik. Dan untuk dapat judul-judul seperti ini, ya kalian harus banyak-banyak membaca juga. Apa masalahnya, kemudian apa buktinya, ya, rujukannya seperti apa, itu nanti kalian gambarkan di dalam latar belakang. Itu mungkin kalau ada pertanyaan nanti bisa kita lakukan sesi tanya jawab. Namun jika kalian sudah paham, ya akan kalian lakukan ya apa yang telah disampaikan tadi, langsung mengikuti proses-prosesnya agar kalian bisa cepat menyelesaikan skripsi. Itu ya, yang pertama untuk masalah pengajuan judul. Gimana ini? Ya, gimana? Ada pertanyaan? Saya kira memang kalau belum ketemu atau belum nonton atau belum melakukan ya, bisa jadi sebenarnya ini bingung gitu mau nanya apa sebenarnya. Tapi saya yakin setelah ya sudah dibuka nanti apa istilahnya syarat-syarat tadi, nah baru kemudian bertanya. Tapi sebelum kalian merepotkan kita semua gitu ya. Cuman nggak ada istilah merepotkan. Maksud saya gini, nanti ini pertemuan kita akan di-upload juga di YouTube-nya ini. Jadi kalian mungkin pas bagian-bagian pengisian kalian bisa tonton lagi gitu kan, bagaimana proses pengisiannya dan kemudian apa saja yang harus diupload itu bisa dilihat. Jadi memang jangan sampai kemudian kalau ini sudah ada di tayangan gitu ya di YouTube, nanti jangan sampai kemudian WA lagi Pak Bizan gitu ya. Ustadz ini gimana gini jangan ya. Saya kira sebagai seorang mahasiswa harus lebih, apalagi udah generasi Z ya istilahnya, udah harus lebih paham lebih dulu gitu untuk urusan seperti ini. Misalkan kok settingannya nggak bisa dibuka nih, gimana caranya privat jadi publik gitu misalkan. Nah itu banyak sekali sebenarnya di tutorial cara ngebukanya ya. Jadi jangan sampai hal-hal yang sifatnya teknis seperti itu kemudian ditanyakan, karena memang juga kalau jawabannya via WA akan apa ya istilahnya bingung kita ngejelasinnya gitu ya. Ya lagi-lagi ini juga bagian dari kita berkomunikasi dengan dosen ya, jangan sampai kemudian pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis seperti itu dan memang bisa ada tutorialnya ya, ada penjelasannya, ada banyak sekali di YouTube ataupun di Google itu ditanyakan lagi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua terkait dengan tadi ya harus menonton ataupun mengikuti munakosa atau seminar, ini memang bagian dari iklim akademik ya. Jadi jangan sampai kemudian ya mungkin awal-awal bisa jadi kalian terpaksa gitu ya untuk memenuhi tugas ya, untuk memenuhi syarat ya, pengajuan judul gitu. Tapi saya yakin kalau ini sudah jadi bagian dari kebutuhan ya, bukan lagi sesuatu yang terpaksa tapi menjadi sesuatu kebutuhan gitu. Misalkan gini, wah ini saya mau nonton nih pengujinya, misalkan Ustazah Umi gitu ya, atau Ustadz Akman gitu, atau Ustadz Zul gitu kan, gimana nih apa saja sih bagian-bagian yang ditanyakan gitu, karena kan memang kita bisa kombinasi gitu ya beberapa. Oh ternyata pertanyaannya tentang ini, oh saya tidak menguasai ini, oh ternyata sudah seperti ini gitu. Jadi lagi-lagi ini sifatnya sesuatu yang awalnya mungkin kita paksakan sebagai syarat, tapi prinsipnya secara substansi memang menjadi ini adalah sebuah kebutuhan gitu ya, kebutuhan dasar yang memang harus diketahui gitu. Jangan sampai kemudian mahasiswa PWA terutama itu tidak tahu gitu loh bagaimana menyusun daftar
latar belakang, kemudian bagaimana kemudian menjelaskan metode penelitian dan seterusnya. Itu lagi-lagi kembali lagi nanti ini sudah layak belum untuk mengajukan judul atau untuk melakukan seminar proposal ataupun munakosa. Jadi seperti itu ya teman-teman, mohon untuk jadikan syarat ini sebagai sebuah kebutuhan ya, bukannya sekedar kewajiban untuk dipenuhi untuk pengajuan judul, tapi memang ini jadi kebutuhan karena setelah ini kan tidak ada lagi kalian kontrak mata kuliah kan gitu loh. Jadi memang fokusnya memang benar-benar skripsi, dan yang menjadi fokus skripsi ya hal-hal yang berkaitan dengan itu yang kalian kulik gitu ya. Ya, saya yakin mungkin di apa di YouTube sana juga selain dari kita gitu, mungkin ada dari kampus-kampus lain, itu tidak ada masalah, kalian tonton juga nggak ada masalah, misalkan dari UIN suka seperti apa prosesnya gitu. Jadi untuk menambah referensi itu jauh lebih bagus gitu loh ya. Jadi eh, memang hal-hal seperti itu jangan sampai kemudian menjadi apa ya istilahnya keterpaksaan, justru malah menjadi kebutuhan. Karena lagi-lagi kita ingin bahwa kualitas dari lulusan dari prodi pendidikan bahasa Arab itu terus meningkat setiap tahunnya gitu. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan itu ya tidak lain adalah bagaimana cara berpikir ilmiahnya juga harus dilatihkan gitu loh, melalui skripsi. Jadi jangan sampai kemudian anekdot ya atau misalkan kalimat skripsi itu sulit atau menjadi halangan, yaitu itu kan tinggal masalah perspektif aja ya. Jadi ketika kalian menikmati itu menjadi sebuah tantangan kan, maka akan menjadi sesuatu yang mudah. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan melihat ini menjadi sesuatu yang sulit atau jurusan mempersulit, ya tidak sama sekali. Lagi-lagi kita sama-sama ingin mengawal prosesnya ya. Eh, Udah apa? Oke, kita ingin sama-sama ingin mengawal prosesnya, termasuk dari proses skripsi ini, meskipun dalam kondisi terbatas, tapi kita tetap bisa apa istilahnya bertanggung jawab terhadap apa yang kalian atau kita semua lakukan gitu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti linknya kita akan share, termasuk juga link YouTube. Besok mungkin akan ada munakosah ya. Saya juga akan share link Google Meet-nya. Jadi selain kalian bisa nonton dari YouTube, nanti juga kalian bisa lihat secara langsung ya. Eh, jadi insya Allah beberapa hal apa istilahnya kita share, meskipun nggak semuanya diupload ya. Karena memang ada beberapa akun yang beda gitu, tapi eh, ini sudah cukup mewakili ya. Jadi kalian sudah cukup banyak yang diupload, jadi misalkan kalian tinggal pilih saja ya. Ataupun kalian misalkan kurang puas gitu kan, itu tadi lagi kalian bisa kok menonton apa ujian dari prodi lain ataupun dari prodi PBA di jurusan di kampus lain gitu. Itu malah bagus gitu ya untuk menambah referensi dari penguasaan terhadap apa yang akan kalian teliti. Jadi lagi-lagi tadi saya juga akan menegaskan bahwa kata kunci dari penelitian ini adalah bagaimana kita meramu ya sebuah apa latar belakang menjadi sesuatu yang menarik, dan kemudian bagaimana menyusun metodenya dan seterusnya ya. Jadi eh, mudah-mudahan sudah siap semua ya ketika mau masuk ke pengajuan judul, itu memang sudah benar-benar dipersiapkan ya. Oke, Bu Umi ada tambahan lagi Bu? Atau cukup, Mizan? Atau Mungkin dari teman-teman? nanti Ya, absen mereka, Ustaz. oke. Ya, jangan lupa diisi ya link absennya. Jadi katanya nggak bisa dibuka ini, Ustaz. Apakah harus pakai email Raden Intan? Coba di ini dulu, mungkin emailnya. Oke.
Oke, sudah diperbaiki. Oke, terima kasih Ustadz Mizan ya, yang sudah luar biasa. Baik, gitu aja ya teman-teman ya. Jadi silakan dipersiapkan sebaik-baiknya. Nanti kalau memang sudah siap, tinggal diajukan. Linknya akan kami share nanti di grup ya. Semuanya nanti akan kami share. Jadi mohon untuk sering memantau. Dan itu tadi pesan Ustadz Mizan, supaya tidak ketinggalan, mungkin di apa subscribe ya istilahnya. Apa itu? Oke ya, supaya atau diberi lonceng gitu ya, supaya ketika ada uploadan dari seminar yang baru nanti kalian bisa tonton gitu ya. Oke, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan. Oke ya, mohon untuk kesehatannya dijaga ya. Sampai tanggal 20 nanti Bandar Lampung sedang PPKM ya. Jadi yang mau ke Bandar Lampung mungkin untuk ditahan dulu ya, karena memang sedang ditutup semua jalannya, termasuk juga kalau mau ke kampus, mahasiswa sekarang sudah tidak boleh masuk ya sama sekali tanpa kecuali. Jadi ya mungkin untuk bersabar ya, kita mudah-mudahan bisa melewati masa sulit ini dengan dalam kondisi sehat dan bisa keluar dengan secepatnya ya. Baik, terima kasih. Mari sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan diisi absennya ya. Enggak, nanti dipilih. Nggak bisa, Pak. Di grup aja. Absen Bisa. sudah bisa. Ini sudah ada 4